teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai administrasi kredit. Nah, apa sih kredit dan administrasi kredit itu? Jadi, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan nasabah, yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan administrasi kredit adalah serangkaian kegiatan mulai dari pengajuan, analisis, pencatatan, pengawasan, hingga pengendalian kredit agar proses pemberian kredit berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, yaitu tujuan dari administrasi kredit. Yang pertama, yaitu ketertiban, yakni menjamin setiap tahap kredit terdokumentasi dengan baik, seperti alur kerja, dokumen, arsip, surat persetujuan, hingga akad. Yang kedua, yaitu keamanan, yakni menjaga agar kredit layak diberikan, dijamin dengan agunan, dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, yaitu pengendalian risiko, yakni mencegah kredit bermasalah atau non-performing loan melalui pemeriksaan kelayakan, pemantauan usaha, dan penilaian agunan. Selanjutnya yaitu prinsip dari administrasi kredit, yakni analisis 5C. Bank menggunakan metode 5C dalam menilai kelayakan calon debitur. Yang pertama yaitu karakter. Karakter adalah kepribadian, integritas, dan rekam jejak nasabah seperti riwayat kredit, sikap kerja, dan juga reputasi. Yang kedua yaitu capacity atau kapasitas, yakni kemampuan membayar hutang dari penghasilan atau usaha. Kemudian yang ketiga yaitu kapital, yakni besarnya modal yang dimiliki seorang debitur. Kemudian yang keempat yaitu kolateral, yakni agunan atau jaminan seperti sertifikat, BPKB, dan deposito. Yang kelima yaitu condition, yakni kondisi ekonomi, sektor usaha, dan juga prospek pasar. Selanjutnya yaitu ada analisis 7P, yaitu analisis tambahan untuk memperkuat keputusan. Yang pertama ada personality, yakni sikap, watak, dan perilaku peminjam. Yang kedua party, yaitu penggolongan nasabah berdasarkan reputasi dan loyalitas. Yang ketiga ada purpose, yakni tujuan penggunaan kredit. Yang keempat prospek, yakni prospek usaha untuk masa depan. Yang kelima yaitu payment, yakni kemampuan mengembalikan pinjaman. Yang keenam yaitu profitability, yakni kemampuan usaha mengembalikan laba. Kemudian yang ketujuh ada protection, yakni perlindungan kredit melalui agunan dan asuransi. Kemudian pada prudential banking, yakni prinsip kehati-hatian, bank wajib memberikan kredit secara selektif, tidak sembrono, dan berdasarkan analisis yang mendalam. Prinsip ini tercantum pada POJK 45 nomor 03 tahun 2015 tentang penilaian kualitas aset bank. Bank harus menjaga rasio NPL maksimum 5%. Kemudian pada asas legal lending limit atau BLLK, batas maksimum pemberian kredit, yakni bank tidak boleh memberikan kredit melebihi batas tertentu terhadap suatu debitur atau kelompok debitur. Kemudian mengacu pada PBUI dan OJK, 20% untuk pihak terkait, 25% untuk pihak tidak terkait. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, yakni ada formulir aplikasi kredit, identitas diri seperti KTP, KK, dan NPWP, kemudian data penghasilan seperti slip gaji karyawan dan laporan keuangan bagi pelaku usaha. Kemudian dokumen usaha untuk UMKM, ada SIUP, NIP, dan TDP. Kemudian dokumen agunan atau jaminan, yakni ada sertifikat tanah, BPKB kendaraan, dan bukti kepemilikan aset lain. Yang terakhir yakni surat persetujuan kredit atau SPK dan akad kredit perjanjian jaminan. Selanjutnya yaitu cara membuka kartu kredit secara online di Bank Mandiri. Tahap pertama, pastikan kamu sudah menginstal Livin Pay Mandiri di Google Play Store. Kemudian pada halaman beranda, scroll ke bawah ke bagian produk lainnya dan tap kartu kredit. Kemudian pilih jenis kartu kredit yang diinginkan, misalnya Mandiri SKYZ. Kemudian tap ajukan.
Selanjutnya, tap setuju. Masukkan data diri kamu, kemudian tap lanjutkan. Isi pendidikan terakhir, status perkawinan, jumlah tanggungan, kode area, nomor telepon, email, dan yang lainnya. Selanjutnya, masukkan alamat tempat tinggal kamu dan kemudian tap lanjutkan. Masukkan di mana kamu bekerja saat ini dan kemudian tap lanjutkan. Masukkan detail pekerjaan kamu dan kemudian tap lanjutkan. Masukkan detail penghasilan serta detail NPWP, kemudian tap lanjutkan. Masukkan info keluarga tidak serumah, kemudian tap lanjutkan. Pilih tujuan kemana kartu kamu akan dikirimkan. Tap lanjutkan. Cek kembali data diri kamu, kemudian konfirmasi dan tap kirim pengajuan. Kemudian masukkan PIN. Dan pengajuan kartu kredit kamu berhasil diajukan. Pengajuan kartu kredit biasanya diproses dalam waktu 3 hari kerja sejak data dikirim. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kartu kredit dari Bank Mandiri. Yang pertama ada kredit serbaguna mandiri atau KSM, yaitu pinjaman tanpa agunan untuk berbagai kebutuhan konsumtif dengan proses cepat. Kredit ini bisa cair dalam 1 hari jika dokumen lengkap. Limit hingga 750 juta dan tenor sampai dengan 15 tahun. Selanjutnya ada kredit kepemilikan rumah atau KPR, yaitu pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal, ruko, rukan atau apartemen. Dan yang ketiga yaitu kredit usaha rakyat atau KUR, yaitu pinjaman untuk kebutuhan khusus dengan jaminan aset. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi laman Mandiri Kartu Kredit di Google. Nah, di sana sudah ada berbagai informasi mengenai kartu kredit Bank Mandiri, terutama produk pilihan dari kartu kreditnya dan informasi menarik lainnya. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai administrasi kredit, terutama di Bank Mandiri. Terima kasih dan sampai jumpa, semoga bermanfaat.